Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullahi ajma'in. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat, karunia dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di majelis yang kita cintai ini. Salawat beriring salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah pada pengajian rutin kita yang insya Allah akan kita mulai pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Bunga Mustika yang akan memandu pengajian rutin kita yang akan kita laksanakan. Izinkan saya untuk membacakan tuntunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, ceramah atau tausiah agama. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang kelima, doa dan penutup, serta yang acara terakhir yaitu ramah-ramah yang nantinya kita akan menyantap makanan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Fikri. Kepada Bapak Fikri, waktu dan tempat dipersilakan.
saya ngomong tanpa PowerPoint, tapi kalau tanpa PowerPoint itu saya takut nanti pecah fokus kita, konsentrasi kita, sehingga kita kurang maksimal. Karena ini bagian dari media. Salah satu tujuannya adalah memerlukan media belajar supaya kita ini ketika belajar itu ada sesuatu yang mendekatkan dan mendekatkan. Ini direkam aja. Direkam. Ya, berarti saya harus duduk karena rekamannya ini kan pasti satu atas. Sorry, untuk yang sudah berusaha berarti tampilan rekaman harus duduk. Sudah di detik-detik terakhir baru muncul ide untuk ngomong apa. Saya kalau ngomong LGBT di sini kayaknya kurang pas. Walaupun tema khutbah saya karena terinspirasi dari Piala Dunia Qatar itu, saya dari Jumat kapan itu sudah bicara LGBT. Sedangkan kajian malam Jumat kalam itu sampai di bab sabar. Jadi saya berpikir baru ingat kalau sekarang sahibul baiknya itu adalah SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah itu kalau nggak keliru, ini karena saya ikuti websitenya Pak Edi Subarno, Kepala SMA. Bahwa SMA Muhammadiyah itu punya visi begini, mewujudkan insan berkemajuan dan berakhlak. Kata berkemajuan ini, Ustaz-Ustazah, supaya diingat-ingat, ini merupakan semangat bermuhammadiyah. Jadi jangan sampai, terutama Ustaz-Ustazah yang berinteraksi dengan para murid, itu nggak memahami ini. Apalagi kalau sudah dijadikan visi di SMA Muhammadiyah, kemudian apa yang dilakukannya keluar dari semangat berkemajuan ini dan anak mulia. Jadi seluruh warga sekolah, kenapa diminta untuk membuat visi dan misi? Sebenarnya visi itu adalah cita-cita bersama. Semua diarahkan dan difokuskan ke situ. Dan kebetulan pilihan visi di SMA Muhammadiyah itu sejalan dengan visi Muhammadiyah secara umum. Makanya Ustaz-Ustazah kalau melihat tema besar muktamar kemarin, itu temanya memajukan Indonesia mencerahkan semesta. Karena memang cita-cita besar Muhammadiyah itu adalah mewujudkan umat Islam yang berkemajuan. Umat Islam yang berkemajuan. Tetapi karena ini menjadi visi sekolah, maka sebenarnya yang menjadi fokus daripada mewujudkan insan berkemajuan ini lebih banyak dan lebih besarnya adalah mewujudkan pelajar-pelajar atau siswa didik kita yang berkemajuan dan berakhlak mulia. Pointer saya ini kok macet. Baterainya sudah lemah. Baik, kita lihat sekarang dokumennya. Risalah Islam berkemajuan ini, Ustaz-Ustazah, ini menjadi salah satu bahan kajian pada saat pertama. Dan ini harus diketahui bahwa risalah Islam berkemajuan menjadi salah satu ketetapan utama Muhammadiyah ke-48 di Surabaya.
Jadi kita supaya mengadaptasi perkembangan. Kalau di abad pertama kita punya tujuan gerakan Muhammadiyah itu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar. Kita memasuki abad yang kedua, Muktamar 47 di Makassar. Nah, berubahlah menjadi mewujudkan Islam masyarakat Islam yang berkembang. Ini sekarang kita harus cermati dalam pandangan Muhammadiyah, Islam yang berkemajuan itu sebenarnya apa? Jadi harapan Muhammadiyah, Islam berkemajuan itu diharapkan kita mampu mengurai sikap yang membelenggu pemahaman Islam. Ternyata perkembangan pemikiran Islam ketika memasuki era yang sangat terbuka seperti sekarang tidak menjamin munculnya pandangan Islam yang komprehensif, pandangan Islam yang mampu menjawab tantangan zaman, dan bahkan ada kelompok-kelompok yang anti perubahan. Jadi Islam itu kadang-kala masih secara romantik mau ditarik ke era Rasulullah. Sampai-sampai ada halaqah ya, semodel kelompok, walaupun ini menjadi tidak main seperti ini. Sampai-sampai lebih membanggakan ingin meniru rambut Rasulullah daripada akhlak Rasulullah. Karena digambarkan rambut Rasulullah itu pirang, itu secara fisik itu lebih dikejar daripada semangat atau semangat risalah Islam yang harusnya dalam pandangan Muhammadiyah itu membawa pada semangat Saya memang kemana-mana sedang promo itu, karena sekarang kan fokus masyarakat dunia itu kan terkata. Di situ ada event yang sangat menguras perhatian manusia di dunia ini, yakni ada pertandingan sepak bola ini. Ternyata Islam bisa ditampilkan secara ramah dan berkeadaban. Bayangkan pembukaan World Cup itu ada pembacaan tilawah, kan luar biasa. Dan yang dipilihkan itu ayat yang dibaca surah Al-Hujurat ayat 30. Ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Itu jurnalis-jurnalis, wartawan-wartawan dunia itu langsung tanya sama pembaca tilawah itu yang secara fisik dia difabel. Jadi dari pinggang ke kaki dia nggak punya, dia hanya punya tangan sampai di itu, dan itu luar biasa. Kenapa Anda baca ayat ini? Si pembaca Ghamdi Al-Miftah apa namanya itu dia mengatakan begini, itulah wajah Islam yang tidak saja mengakui perbedaan, tetapi Islam sebenarnya ingin merajut perbedaan itu dengan lita'arafu, saling mengenal. Karena orang benci, orang salah paham itu biasanya bermula dari tidak kenal.
Dan Islam ingin mengatakan bahwa kemuliaan di sisi Allah itu bukan latar belakang syu'ubaw wa qabailah, bukan karena perbedaan suku bangsa dan bangsa itu sendiri. Jadi kadang-kadang kan masih ada yang bangga dengan Arabnya. Seakan-akan kalau dia sudah orang Arab itu dekat sekali dengan surga. Sehingga sekarang yang luar biasa itu tambah banyak yang namanya habaib. Sedikit-sedikit dipanggil habaib, habib. Bisa baca doa panjang banget, habib dari tadi. Padahal dulu kita kenalnya dia jual minyak wangi di pasar muslim. Belakangan muncul tulis habib ini, habib ini. Ini luar biasa. Sehingga seakan-akan kita ini yang kebetulan tidak lahir di Arab, ya mohon maaf agak jauh lah dari surga saya. Kasihan kita ini. Padahal Rasulullah SAW mengatakan tidak ada perbedaan antara Arab dan Arab, orang Arab dan orang non-Arab. Karena memang Islam tidak mengajarkan primordialitas itu sebagai kemuliaan. Yang dihitung dalam ridha Allah, kemuliaan di sisi Allah itu adalah takwa. Itu luar biasa dakwah Islam. Tapi saya tidak tahu ada berita hoax atau berita itu beneran. Dengan pembukaan sepak bola dunia di Qatar, karena ada sekitar 1000-an orang kemudian menyatakan diri masuk Islam, itu nggak usah terlalu ini, karena itu bisa jadi hanya hiperbolis saja itu. Tetapi dari rekaman video-video yang diambil secara amatir maupun profesional menggambarkan Qatar itu sukses jadi penyelenggara Piala Dunia. Bukan karena Qatar itu banyak duitnya, tetapi Qatar mampu menampilkan kemuliaan akhlak Islam. Bagaimana cara menerima tamu. Itu baru pertama kali kesan penonton sepak bola dunia yang datang dari penjuru bumi ini ada tradisi seramah di Qatar. Orang kalau di tahun itu persis kayak kita datang ke Pulau dan Haji itu, katanya orang berebut pada nasi jamuan. Itu kalau kita datang ke negeri-negeri Eropa, Amerika itu susah. Karena saya belum pernah 6 hari itu keliling dari Madrid, Granada ke Sevilla. Itu dapat makan gratis itu jarang. Tapi saya tidak pernah bayar karena memang ditraktir juga besar. Kalau umpamanya saya secara pribadi bangkrut. Padahal cerita-cerita orang yang datang ke Haramain itu, ke Masjidil Haram, ke Nabawi, dia menjaminkan kalau sampai umroh dan naik haji masih tidak usah khawatir. Karena sebentar-sebentar ada orang yang menawarkan roti, buah, halal, artinya sudah bisa diambil. Dan itu ditampakkan di Qatar sehingga mereka melihat wajah Islam yang sangat ramah. Sudah itu bicara tentang Qatar dan sebagainya. Dalam pandangan Muhammadiyah, teman-teman sekalian, coba ini perhatikan. Islam berkemajuan dalam pandangan Muhammadiyah adalah pertama, landasannya tauhid. Kalau hari ini orang yang mengaku Muhammadiyah masih ketempelan virus TBC, nah ini perlu diluruskan. Tapi beberapa ustaz dan ustazah memang sedang mengalami TBC ini, tetapi jangan sampai menjadikan virus. Karena beberapa ustazah dan ustaz ini banyak yang sedang tekanan batin cinta, tidak sehingga susah tersenyum.
Tapi TBC itu adalah tahayul bid'ah. Karena landasan kita tauhid, maka sumbernya ada pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini, Ustaz-Ustazah, di Muhammadiyah dikembangkan yang namanya pemikiran tajdid dan ijtihad. Tajdid dan ijtihad itu adalah sebuah semangat rujuk ila Al-Quran wa Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu secara teks. Makanya ada 3 manhaj tarjih. Kalau kita membaca Al-Quran hanya dibaca teksnya, itu namanya bayani. Di Muhammadiyah itu naik tingkatnya, setelah dibaca itu difikir dan dirasa. Itulah namanya burhani. Puncaknya adalah setelah difikir dan dirasa, maka yang muncul produk-produk hukum dan fatwa di Muhammadiyah itu levelnya adalah irfani. Irfani itu memunculkan kearifan, wisdom. Jadi Muhammadiyah itu kalau berfatwa, pertimbangannya banyak. Tidak hanya sekedar teks hadisnya begini, kemudian ditetapkan sebagai sunnah atau bid'ah. Makanya ada teman-teman yang mengkritisi Muhammadiyah, dia tidak mau dekat dengan Muhammadiyah, katanya Muhammadiyah itu sama dengan kelompok yang lain. Jadi kalau ada kelompok yang menghalalkan musik, lalu bid'ah. Pembukaan muktamar kemarin, time songnya muktamar itu dinyanyikan sama siapa penyanyi kota itu? Tantri dan suaminya ada. Dan itu luar biasa. Tapi itu satu kelompok. Rasulullah itu mengharamkan musik, karena teksnya memang di antara musik itu mereka lebih dekat pada kebiasaan berkhayal dan panjang tangan-tangan. Jadi dijatuhkanlah harapan. Banyak hal yang kemudian karena kita mendahulukan tajdid, maka yang dikembangkan adalah semangat wasatiyah. Jadi di Muhammadiyah itu nggak ada ekstrem kanan, nggak ada ekstrem kiri. Jadi semua diambil jalan tengah. Karena itulah yang melahirkan kearifan. Sehingga hadirnya Islam itu selalu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita ingin menjadi rahmat, ini yang dibilangnya Mas Dayat ini, kita nggak bisa ekstrim. Kita nggak bisa ekstrim. Kita nggak bisa ekstrim. Ini manhajnya. Ini saya kenalkan karena inilah produk terbaru dari Muktamar Muhammadiyah. Jadi Ustaz-Ustazah supaya
Muhammadiyah bukan anti mazhab, tapi Muhammadiyah tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Bahkan kalau Profesor almarhum Profesor Yunahan Ilyas itu mengatakan Muhammadiyah itu sebenarnya mazhab. Jadi setelah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu ada mazhab namanya mazhab Muhammad. Bisa dikatakan mazhab kenapa? Karena punya produk hukum, lalu yang kedua punya pengikut. Kalau Profesor almarhum Yunahan Ilyas itu mengatakan Muhammadiyah itu adalah mazhab tersebut. Muhammadiyah tidak anti teknologi dan iptek, ya, tidak anti teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada guru-guru Muhammadiyah yang tidak bersentuhan dengan produk teknologi, nah ini perlu didorong. Jadi nanti akan jadi guru yang ketinggalan kalau tidak mengikuti. Apalagi yang muda-muda. Kalau yang tua-tua ya masih bisa ditolerir. Tapi kalau yang muda sudah nggak mau dengan produk teknologi, hanya saja jangan sampai teknologi ini dimanfaatkan hanya fun-nya saja, hanya untuk bersenang-senang saja, untuk nonton Netflix, main game, hanya itu saja. Kalau itu tidak akan banyak pengaruhnya terhadap kemajuan. Nah, ini khusus bagi ustaz-ustazah. Ketika kita mengambil visi, ini untuk teman-teman utamanya di SMA, ketika mengambil visi tentang insan berkemajuan, maka sebenarnya ketika kita bicara pelajar, itu akan senantiasa disandingkan output daripada belajar itu dua, menjadikan mereka cerdas, dan menurut apa yang menjadi regulasi di Muhammadiyah ditambah, selain menjadikan siswa kita cerdas, mereka akan kita bentuk menjadi insan berkemajuan. Oke, kita lihat pelajar cerdas yang seperti apa. Pelajar cerdas itu adalah pelajar yang memiliki keberanian. Di dalam akhlak Islam itu, teman-teman sekalian, supaya dibedakan antara as-syaja'ah. As-syaja'ah itu artinya berani, perwira ya, dengan tatawur. Tatawur itu artinya berani tapi ngawur, bonek. Ada kan orang berani hanya pakai opol saja, sedikit-sedikit, ayo dan selesaikan ente apa anak. Kalau yang itu bukan as-syaja'ah. Di antara keberanian yang harus dibentuk sehingga menjadi ciri pelajar cerdas adalah berani anak-anak kita mengakui salah. Ini penting dibangun, karena di antara penyakit anak-anak milenial itu, kalau bahasa sekarang itu kan dia sukanya ngeles. Kalau aku itu mesti cari alasan untuk jadi keberanian untuk bicara benar, dan dia akan mengatakan secara perwira. Inilah yang namanya karakter as-syaja'ah. Termasuk juga berani berinovasi. Jangan sampai ustaz-ustazah membentuk anak-anak yang orientasinya itu adalah ada profil siswa. Saya menjumpai ada beberapa anak yang baik kepada guru itu hanya untuk mengincar supaya dia itu nilainya agak gampang menjadi baik. Ketika ada evaluasi sebelum menutup pelajaran, kita kan biasanya ada refleksi kan, menanyakan kepada
sudah kita lakukan hari ini, ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Semua pembekalnya sudah bagus Pak. Gak ada yang mengatakan apa yang kita lakukan mungkin ada kekurangan. Kita bisa tahu kalau siswa semuanya menjadi Mister setuju dan Mister bagus, di sini kita punya kekurangan, menumbuhkan keberanian. Karena memang ada ustadz-ustadzah yang melakukan represi salah satunya kepada siswa itu untuk tidak berani untuk mengatakan sesuatu yang benar. Kalau ada siswa kritis kadang-kadang malah kita tekan. Pelajar cerdas itu objektif terhadap sesuatu yang ini sebenarnya semangatnya itu kulil haq walau kana murran, begitu kata Rasulullah. Kalau ada orang yang berani mengatakan walaupun itu pahit, itu objektif. Bukan karena like and dislike, suka tidak suka, bersikap. Siswa yang cerdas itu adalah siswa yang menerima kenyataan. Bukan siswa oportunis, bukan siswa yang berhayal, tapi menerima kenyataan ini kadang-kadang juga mengejutkan jawabannya. Saya ngisi TM ya, terakhir yang diadakan oleh pimpinan ranting IPN di SMA ini. Saya mengatakan begini, anak-anakku kalian nanti akan menjadi alumni perguruan Muhammadiyah. Siapa yang kalian di sini sudah mulai berpikir selepas dari SMA ini kalian akan melanjutkan kemana? Tidak ada yang mengatakan. Bahkan komentar yang muncul sangat mengejutkan. Tidak berpikir Pak melanjutkan kuliah. Saya terkejut loh. Ada apa? Kamu kok sama sekali tidak punya keinginan untuk kuliah? Jawabannya ya karena nggak mungkin Pak. Anak-anak kita ketika ditanya kamu mau kemana, dia bilang tidak mungkin saya kuliah Pak. Jadi saya ini langsung ciut. Maunya saya akan sampaikan kalau tekadmu kuat, nanti sampaikan kamu itu mau mengambil jurusan apa. Karena banyak di universitas-universitas Muhammadiyah yang menyiapkan beasiswa bagi alumni perguruan Muhammadiyah untuk bisa sekolah. Saya ingin ke sana, tetapi sudah butuh, sudah sampai di situ, tidak mungkin Pak. Saya terkejut, kok ada orang kuliah nggak mungkin? Jadi anak-anak kita. Makanya ini perlu saya ungkapkan supaya nanti wakil kesiswaan, terutama yang lebih dari kesiswaan, ini supaya berinteraksi dengan anak-anak itu salah satunya dengan meyakinkan. Lalu apa fungsi ratusan perguruan Muhammadiyah kalau kita nggak bisa dimanfaatkan? Problem kita itu selalu problem pada semangat untuk ini terlalu polos menerima kenyataan diartikan saya ini orang miskin Pak, nggak mungkin kuliah. Ini bukan itu maksudnya. Menerima kenyataan itu maksudnya adalah apa yang dia lihat itu harus dicermati sebagai sebuah realitas. Jangan menuntut lebih, karena anak-anak kita sering punya prinsip begini. Saya kalau tidak diberikan sepeda motor saya nggak mau sekolah. Padahal realitasnya orang tua tidak mau memberikan. Jadi supaya disadarkan anak-anak kita, lihat kenyataan. Karena anak-anak kita terbiasa dengan cara instan, maka mereka mengambil keputusan pun kadang-kadang juga dengan cara instan. Ini supaya dibentuk karakter. Kalau ingin menciptakan insan berkemajuan itu, segala sesuatunya itu dengan pertimbangan-pertimbangan. Itu harus diajarkan kepada anak-anak.
Jangan sampai kita menjadikan anak-anak itu menjadi siswa yang reaktif. Jadi setiap ada masalah langsung bereaksi tanpa dipikirkan dampak-dampaknya. Saya melihat mudah-mudahan kayaknya sudah beberapa hari ini anak-anak yang parkir sepeda motor di jalan itu mulai berkurang lagi. Beberapa kemarin itu penuh di situ. Supaya disadarkan kepada anak-anak kita, lingkungan kita ini adalah lingkungan kampung. Ya, saya tanya sama ini pengamannya, kenapa anak-anak sekarang dalam sepeda motornya itu pasti tikungan itu berjajar? Saya pikir itu teman-teman yang latihan mana, tapi kok tiap hari ramai seperti itu. Ya Pak, saya tengok ke belakang nggak ada orang latihan kemana. Saya tanya sama Mas Idris, itu tuh sepeda motor siapa? Itu kan mengganggu keluar masuknya warga di belakang. Tapi anak-anak kita harus dilatih mengambil keputusan itu mempertimbangkan data. Saya tanya, katanya mereka yang terlambat pergi parkir itu kan dikunci. Akhirnya mereka taruh saja di sini, di jalan. Ini namanya mengambil keputusan yang terlalu cepat. Padahal itu berbahaya. Selain mengganggu kepentingan orang lain, keberadaan sepeda motor itu, saya tidak berharap kita punya kejadian kehilangan. Tetapi sangat mungkin pada saatnya nanti ketika terjadi hal yang tidak kita inginkan baru kita sadar. Nah ini supaya diyakinkan kepada anak-anak kita, supaya ada penanganan yang komprehensif, tidak saja melakukan represi. Yang terlambat dikunci, tapi dikuncinya itu harus ada solusi dia. Jangan hanya dihukum, dikunci. Apa jalan keluar ini? Saya kira sebagai catatan. Tapi saya lihat beberapa hari ini sudah mulai berkurang. Artinya hanya ada 2-3 kendaraan. Kalau kemarin itu sempat khawatir saya, karena di belakang itu ada penghuni yang punya mobil yang keluar masuk. Sedangkan di tikungan itu kurang kondusif, karena tikungan kita itu terlalu 90 derajat. Yang punya rumah di pojok itu tidak mau ngalah untuk memberikan space berputar waktu itu. Ya, ini harus dibaca. Lalu yang ketiga, saya kira yang perlu menjadi catatan kita terhadap anak-anak ini kebiasaan kalau lewat di jalan ini itu gebel knalpot. Sudah knalpotnya blok, lewat itu ini harus dibuat karena kita ini ada di tengah kampung dan beresiko. Kalau sudah masyarakat di sekitar itu protes, kita akan sibuk semua, energi kita akan hanya untuk mengatasi. Jangan masalah-masalah seperti itu. Ada masjid kita ini, kenapa harus kita jaga dan kontrol? Karena itu sudah menjadi konsumsi untuk dijadikan alat protes. Kita ingin di Bali ini kuasa itu tidak pada pemerintahan resmi, tapi ada yang namanya desa adat. Kalau itu sudah masuk ke desa adat, ribut, mesti ribut. Dan kalau sudah ribut, energi kita tuh habis itu. Hanya masalah-masalah kecil, tetapi kemudian kita harus menyelesaikan hal-hal yang agak jelimet. Ini supaya menjadi catatan kita, biar anak-anak kita itu tidak sekedar ketika belajar di tempat kita. Kecerdasan itu di sisi intelektual, mereka belajar ilmu eksak, ilmu sosial, tetapi secara emosional mereka itu tidak mempertimbangkan hal-hal itu harus dipelajari, harus buat belajar. Pahamkan kepada mereka kalau kita ingin menjadikan insan berkemajuan itu, anak-anak harus didorong untuk senantiasa menjadikan dirinya
selalu jadi trendsetter, bukan follower. Trendsetter itu artinya terdepan. Buat mereka memulai sesuatu yang positif. Sebagai pengelola dalam hal ini mungkin kita di perguruan ini, saya selalu mengingatkan kepada pimpinan sekolah, target dari majelis itu tidak terlalu kuat mendorong agar supaya kita ini jago olimpiade matematika, jago bidang mata pelajaran ini itu. Kita harus fokus pada pembentukan karakter. Nanti kita bicara tentang beliau. Karena memang raw input kita itu bukan untuk itu. Kalau di polling, tanyakan orang tua yang memasukkan anaknya di Muhammadiyah ini, kenapa ibu mau menyekolahkan anaknya di perguruan Muhammadiyah? Mesti jawabannya hanya satu, mengenal agama dan berakhlak. Itu dilatihkan dari hal kecil. Anak-anak jangan terlalu didoktrin, tapi dicontohkan. Saya, ya, karena anak-anak ada di Jogja, saya beberapa kali itu terkejut. Karena saya kalau di Jogja itu tinggalnya kalau tidak di mesnya BP Aisyah, saya selalu ada di BLK, Balai Latihan Kerja Panti Asuhan, Yatim Piatu Muhammadiyah di Agus Salim. Saya kalau pagi itu berdiri di depan dan melihat kemudian ada anak kecil-kecil seusia ya masih kelas 1 SMP, kelas SMP, ada di panggung senior. Saya nggak paham awal-awal. Jadi begitu melihat kita berdiri di depan amal usaha Muhammadiyah, mereka yakin bahwa saya mesti orang Muhammadiyah. Tanpa ragu, kemudian tanpa basa-basi, dia langsung pegang tangan saya, dia cium dengan kata assalamualaikum ayah anda. Saya bertanya-tanya, ini santri dari mana ya? Ternyata mereka adalah santri-santri Muhammadiyah. Muhammadiyah, sekolah kadernya Muhammadiyah. Jadi dari hal yang kecil-kecil, membiasakan salam, menghormati yang lebih tua, itu diajarkan dengan cara teladan, jangan diomongkan anak-anak ini. Saya terkejut, saya tuh duduk di situ. Saya melihat, saya kurang kenal guru ini. Saya curiga ini guru bahasa Inggris yang nggak pernah datang dari mereka. Bu siapa? Karena saya itu nggak familiar dengan mereka. Kalau guru-guru lain yang melihat itu, saya kan sudah tahu. Oh ini begini. Tapi guru memang jarang saya lihat. Mungkin karena nggak pernah hadir di pengajian. Ini tolong jadi evaluasi. Saya duduk di situ. Kemudian dia datang. Anak-anak yang putri-putri itu duduk di teras itu. Begitu tahu gurunya datang, mereka itu berlari. Wih, ibu ini lama kali tak tunggu gitu. Berarti guru ini terlambat. Anak-anak ada yang duduk di sini. Jadi sang guru ini nyapa enggak? Langsung aja nyolong. Apa sikap anak-anak? Karena gurunya itu nyelonong, dia itu di belakangnya jadi mulutnya itu dimonyongkan, jadi kayak gejek-gejek gurunya. Sekarang ustaz-ustazan mikir, kalau siswa kita sudah bersikap seperti itu, kira-kira kita berharap perubahan karakter apa? Kalau anak-anak saja melihat ustaz-ustazannya seperti itu. Inilah yang selalu saya khawatirkan, bahwa kita ini nggak bisa cuek. Apalagi kita dulu bergaya seperti muridnya. Ini sudah tua, gayanya seperti itu, pengen terus jadi milenial gitu. Atau dia berusaha menyesuaikan karakter
karakter itu harus dibentuk. Karena kita bicara tentang akhlak, tentang tabiat, tentang adat, tentang watak. Ini saya perlu tekankan. Ini tidak hanya untuk SMA Muhammadiyah, tetapi seluruh ustadz-ustadzah harus membiasakan dengan cara apa? Dengan cara membentuk karakter insan berkemajuan dan berakhlak karimah itu, berakhlak mulia itu dengan contoh-contoh. Dengan contoh. Makanya ustadz-ustadzah, kenapa Syarikat ini setengah mewajibkan ustadz-ustadzah itu harus datang ke kajian-kajian Muhammadiyah supaya tahu ustadz-ustadzah ada di sebuah lembaga dengan label Muhammadiyah, tetapi sama sekali tidak tahu apa misi Muhammadiyah, dan bahkan tidak pernah tahu ustadz-ustadzah ada di lembaga perguruan Muhammadiyah ini mau ngapain di situ. Dikiranya sama dengan Beda Qurani, dikiranya sama dengan SMA Lab. Ini perlu saya tekankan. Beda. Kita punya regulasi, kita punya standar pengelolaan. Makanya saya himbau di sini kepala SMP-nya minta izin. Saya sebenarnya hari ini ingin dengan ketua majelis itu, tapi mungkin nanti ke SMA, buat program. Kita ini harus keluar, harus melihat Muhammadiyah di luar Singaraja, sehingga kita tidak merasa, wih, sudah berbuat yang paling baik. Saya sudah dapat laporan, nanti SD Muhammadiyah itu memanfaatkan kemungkinan libur semester ini mau studi banding itu. Ini saya minta supaya kepala sekolah, kalau memang memungkinkan, ayo sekali kita keluar bareng-bareng dari keluar. Kita buka wawasan bahwa sekolah Muhammadiyah itu yang sudah punya brand, ini standarnya seperti apa. Jangan terus-terusan kita ini tahunya Singaraja. Kalau kita melihat sekolah di Singaraja, kita kadang-kadang sudah berbangga. Kenapa? Sering kita mengatakan, lihat Pak, SAR sudah tutup, TP 45 sudah tutup. Dia misinya jauh dengan kita. Saya menginginkan nanti paling tidak, walaupun tidak bersama-sama di bulan Januari, tapi saya menginginkan ya walaupun tidak di Jogja juga, sudahlah yang paling dekat, ya tapi juga yang sampai ke Labuan Haji. Kalau Labuan Haji kan ziarah keramat, yang mau naik kapal gitu loh ke Banyuwangi. Di Banyuwangi ada beberapa sekolah Muhammadiyah yang muridnya itu sudah 1.500. Bayangkan SMK Muhammadiyah di Genteng itu muridnya itu ribuan, bukan lagi. Dan yang sekolah di sana bukan keluarga Muhammadiyah saja. Dan kenapa mereka bangga dengan Muhammadiyah? Ini harus kita pelajari. Harus kita pelajari. Jangan kemudian kita menggunakan standar. Kita sudah lumayan Pak, lebih bagus dari Taufik. Loh, kok pakai standarnya itu kok yang rendah? Kalau begini itu bukan studi banding namanya. Jadi bagaimana menanamkan disiplin? Kok ini perbandingannya sama lumayan Pak daripada bimbing? Kalau kita membuat perbandingan sama yang di bawah, wah kita memang sudah seperti di atas tadi. Kita tuh harus serius untuk masalah ini, karena jangan sampai orang yang sudah kenal sekolah Muhammadiyah kecewa. Kok sekolah Muhammadiyah di Singaraja kok lain Pak ya? Atau kita sudah merasa besar, padahal kita belum apa? Belum apa? Nanti Pak Edi ya, Mas Edi tolong dianggarkan, dicarikan sumber dana. Ini ajak jalan-jalan refreshing supaya tahu lah. Nanti jangan sampai kita menerapkan
gajah, dikiranya gajah sudah tak pernah ada di dunia ini. Saya takutnya guru-guru kita ini sekedar ke Gianyar saja itu nggak pernah. Artinya lihat apa Bani Zoo gitu. Nanti terangkan burung, nanti salah-salah. Kalau mampu, kalau kita sudah menjadi sekolah besar, jangan sampai guru-guru Muhammadiyah ketika diajak ke hotel, bukan kunci hotel nggak bisa. Oh, saya hanya dikasih kartu, nggak pakai. Nah, bagaimana saya buka kunci hotel? Duduk di apa? Toilet. Loh, kok nggak ada tempat untuk cebok ini? Jadi cari cantik dia. Padahal teknologi sekarang tinggal dipencet sudah keluar air sendiri dari bawah. Ini dicari di mana ini airnya? Kalau ada ustaz-ustazah kita seperti itu bisa dibayangkan. Mau kau pengajuan dari mana? Dari Hong Kong. Ini dunia sudah berubah. Dan itu bukan pemborosan, karena menanamkan melihat langsung dengan diceritakan itu beda. Padahal idenya sekolah kita ini dirancang pakai lift kan. Itu mereka melihat puncak. Jadi SD Muhammadiyah puncak itu naik turun sudah pakai lift. Karena kita kan pakai tangga. Akhirnya guru yang sudah 30 tahun coba guru SMP kasihan. Ada yang malas ke atas gara-gara. Jadi ini teman-teman sekalian, semangat berubah itu harus terus. Nah, terakhir ini tentang akhlak mulia ini adalah ciri pelajar Muhammadiyah yang menurut Pak Haidar Nasir. Ini adalah ciri pertama. Ciri pelajar Muhammadiyah outputnya adalah mereka lebih taat agamanya dan punya akhlak mulia. Jangan sampai anak-anak kita ini kemudian dikenal sebagai anak-anak berdasar. Mulai besok setelah kajian ini, tolong setiap pimpinan sekolah buat semacam pembiasaan. Buat pembiasaan. Karena apa? Kalau kita ini ketika kita bicara akhlak, mari kita cermati bahwa sebelum anak-anak kita bentuk akhlaknya, mereka terlahir membawa yang namanya tabiat. Jadi tabiat ini bawaan lahir. Ada anak yang atraktif, ada anak yang agak introvert, agak pendiam. Itu tabiat, bawaan. Baik ekstrovert maupun introvert itu masih bisa dibentuk. Membentuk tabiat itu dengan cara apa? Pembiasaan. Kalau dalam ilmu akhlak itu disebut dengan adat. Dibiasakan anak. Jadi di dalam, saya dulu diajari oleh instruktur saya itu di IPM ini, nggak ada istilahnya anak pendiam, anak cerewet. Semua bisa dibentuk dengan cara apa? Dibiasakan.
Sehingga yang terjadi, anak yang tadinya pendiam, ketika dibiasakan dia tampil, dia ngomong di depan halayak, itu jauh lebih maju dibandingkan mereka yang sudah kelihatan pentas kemudian tidak jadi. Dan orang yang sudah kelihatan hiperaktif itu kalau salah penanganan malah akan keluar. Makanya kenapa sekarang coba pilihkan di sekolah masing-masing. Biasakan kalau ketemu siapapun, apalagi ditahu itu pengurus, suruh anak-anak kita minimal mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dibiasakan. Adatnya begitu, harus dibiasakan. Dan Rasulullah itu sangat detail, ya, sangat detail. Ini bukan saja tugas anak-anak. Kalau menggunakan standar Rasulullah, yang sendiri harus mengucapkan salam dengan yang baik. Maka baik ustaz-ustazah maupun siapapun, ketika melihat anak-anak berkumpul, mereka yang banyak, kita harus biasakan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Ini namanya sapa. Setelah salam kita salam. Dari kita, jangan malu. Jangan karena kita posisinya ustaz-ustazah, saya itu sebenarnya mau mengambil kebijakan secara ekstrim. Kita ini masih kesulitan tempat. Saya itu inginkan guru itu jangan membiasakan di depan anak-anak itu bawa sepeda motor. Ya mohon maaf, saya itu orang Jawa. Apalagi ada yang lebih tua, ada pemulung. Itu saya sepeda motor. Ini bukan masalah kecelakaan. Pelarangan itu tidak ada kaitannya dengan berbahaya karena ini ada anak-anak. Ini mengajarkan kesabaran. Ketika di ruang publik kita lebih bagus turun karena di situ banyak aktivitas. Ini problemnya mau mengajarkan kebiasaan ini kan kita juga jangan hanya bisa memerintah, tetapi kan juga melihat fasilitas. Saya bermimpi kalau kita yang punya tanah ini bisa dipinjam di sebelah, kita pinjam di sini. Dan semua harus masuk ke tempat ini. Mereka harus membiasakan jalan. Sehingga kita punya ruang publik yang itu aman, steril dari aktivitas kecuali aktivitas fisik. Jangan halaman kita dijadikan wah. Cuma ini kan harus melalui proses. Gak mungkin gitu. Nah, tabiat yang sudah dipoles dengan kebiasaan itulah watak, akan muncul watak. Watak menjadi akhlak apabila kita ini secara responsif terhadap apapun kita menunjukkan akhlak yang baik. Jangan sampai guru itu gigian, dicolek sedikit omongannya itu ya kotor-kotor keluar. Kan ada yang orang gigian itu sebenarnya jangan salah. Orang yang tadinya tidak gigian, kalau dibuat-buat nanti bisa begitu orang biasa. Latah itu penyakit. Dan bisa disembuhkan dengan cara apa? Bersama-sama. Jangan kalau punya teman latah malah terus diolah. Sudah tahu latah sedikit-sedikit dicolek. Oh tambah jadi. Kita jadikan akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang dibentuk, bisa dibentuk sehingga mereka keluar sebagai karakter. Saya kira itu Ustaz-ustazah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi semacam titik tekan ketika SMA mengambil visi seperti itu, maka ini harus diambil sebagai visi bersama, terutama sekolah yang kumpul. Saya dengan Digas mau mendiskusikan
pertimbangan bahwa SMA ini apakah lebih baik dikumpulkan dengan SMP atau dengan SD. Ini masih jadi bahan pertimbangan. Karena ini kan terlalu ekstrim ini. Anak-anak kecil-kecil melihatnya tingkahnya anak-anak yang sudah gede-gede. Saya mau mendiskusikan dan menganalisa. Kalau memang memungkinkan, nanti SD kita suruh pindah saja ke depan. SMP kita suruh ke sini. Cuman semua itu harus menggunakan analisa. Sebagai orang dewasa sekaligus juga insan yang cerdas itu. Nanti kita lihat positif negatif. Cuman yang kita pertimbangkan apa? Kalau SMP sama SMA dikumpulkan, mereka ini kan berangkat jadi remaja, istilahnya bajak-bajak. Saya ingin pesankan, saya tidak ingin melihat mereka di sekolah walaupun ada ekstra HW, tapi saya lihat anak-anak HW-HW di sekolah. Di sini kan ada ekstra HW, tapi jangan sampai sekolah kita menampakkan profil mereka tidak malu. Nanti kan sering anak-anak SMA terutama yang sudah belajar itu, ini tolong terutama para kesiswaan ini harus menjadi concern. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah, kalau di Jogja itu peraturannya jelas. Di sekolah kader itu, mu'alimin, mu'alimat, anak ketahuan pacaran, tidak pakai pengadilan lagi, dicoret langsung keluar. Nah, kita mungkin tidak se-ekstrim itu, tetapi kita harus pastikan anak kita jangan sampai HW-HW, walaupun ada ekstra. HW itu Hizbul Waton, cinta tanah air, jangan HW-HW di sini. Nanti tanyakan kalau ada lagi perempuan boncengan namanya siapa, suruh kumpulkan kakak. Jangan sampai begini. Karena di antara permasalahan sekolah menengah atas itu sekarang masih karena pengaruh HP itu luar biasa. Dengan alasan ekstrakurikuler itu anak-anak itu bisa sembunyi di kelas gak pulang. Sampai bapak ibunya nelpon jam 6 sore, anak saya belum nyampe di rumah, Pak, macet di mana? Bingung, ternyata macet di kelasnya. Karena sekolah itu, saya punya sekolah itu ada 36 kelas. Jadi susah ngawasinnya. Ternyata dia ngumpet di kelas gak pulang. Karena ada hal-hal ini. Saya menginginkan kita ini masih sedikit punya siswa, jangan sampai lost control. Kalau enggak, nanti saya tegur. Karena jangan sampai pesan sekolah kita itu bebas, bahkan sebebas-bebasnya, itu jangan sampai. Kalau mengenai guru yang kadang-kadang nggak masuk ke kelas, saya tolerir. Tapi kalau sudah guru tidak peduli dengan siswanya, makanya saya harapkan kita mencontoh Pasuruan. Saya di Ponorogo, lihat sekolah-sekolah di Ponorogo itu tidak boleh ada guru di ruang guru ketika ada anak. Jadi guru SD terutama itu disuruh duduk di depan kelasnya. Jadi ada OB sekolah yang mengantar minum makan guru. Kalau itu bisa dilakukan di sini atau di Ponorogo itu guru-guru SD itu tidak boleh pergi dari ruang kelasnya. Duduk di situ seperti mereka makan berinteraksi. Ini jangan sampai guru-guru muridnya tawuran luar nggak tahu karena semua asik. Kalau perlu ruang guru itu nggak boleh ada AC. Kalau bisa ruang AC itu matikan saja di ruang guru biar keluar semua. Karena rata-rata yang dicari itu adem nih. Kalau ditanya bu, kok enggak keluar ini adem di sini. Dan itu kecenderungan juga korupsi waktu. Sudah tes masuk gitu, masih di sini dulu, kelasnya itu kipas angin masuk angin. Itu juga dievaluasi dulu. Nanti kita ajak jalan-jalan dulu. Saya kira itu tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ciri Ustaz dalam kemajuan sedikit bertanya, sedikit mengerti. Ya, berhubung Ustazah insya Allah sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ali, maka kita akan tutup pengajian rutin kita pada tanggal 10 Desember 2022 ini dengan membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kesalahan, dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz dan Ustazah silakan menikmati saja yang telah disediakan oleh tuan rumah. Kita bersama-sama menuju ke ruang guru SMA